dumateng para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, ingkang kawula dherekaken, utaminipun takmir Masjid At-Tauhid, sedaya pengurus Jamaah Tauhid, remaja Masjid At-Tauhid, Jamaah At-Tauhid, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama muji syukur datang saudara Allah. Pada kesempatan kali ini kula saged sowan dhateng ngarsa panjenengan, saged silaturahmi, nyambung seduluran, sekaligus menambah kekuatan iman, saling mengingatkan untuk menyempurnakan Islam, sekaligus juga sebagai rasa persaudaraan kita, menambah ukhuwah kita agar kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dengan syariat-syariatnya yang kita teladani, akhlaknya kita pegang teguh, sunnah-sunnahnya, termasuk sunnah yang paling utama yang membuat izzul Islam wal muslimin adalah zikrullah. Langsung saja kita ke materi. Zikrullah membawa kejayaan Islam. Artinya zikrullah adalah jaminan izzul Islam wal muslimin. Terus kalau jenengan yang kepingin Islam ini sae, Islam ini hidup mulia, umat Islam semakin jaya, maka kejayaan Islam dan kaum muslimin ada di dalam zikrullah. Kenapa demikian? Karena zikrullah adalah sebagai implementasi takwa Allah. Panjenengan pirsani surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu dari penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ya, segala yang ada ciptaan alam ini adalah bagian daripada cara-cara Allah mengajak kita untuk berpikir. Dan hanya orang yang ulul albab inilah yang dikategorikan orang yang bertakwa, karena bisa mengambil dari intisari apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pangapunten Bapak Ibu. Ini model ngaji kula nek jaman teng pondok kula jenengan ndamel kitab kuning, nggih. Lah saniki ndamel kitab warna-warni. Niki ngapunten kula saringaken saking beberapa kitab. Ada saking Nasaihul Ibad, ada saking Al-Hikam, ada saking Bidayatul Mujtahid, bahkan sebagian kecil dari Ihya Ulumuddin. Kula saring-saring kedik-kedik, kula damelaken materi kados ngeten. Kersane sareng-sareng kula jenengan seperti yang didhawuhke sahabat Ali, nggih, ungdzur maqala wala tangdzur mangqal. Perhatikan apa yang disampaikan. Karena kalau panjenengan memperhatikan saya, wong saya ini bukan kiai. Ya, masih taraf santri. Makanya kemarin ikut upacara hari santri di kantor gubernur itu ya karena kita masih santri. Nggih. Ini jamaah sekalian. Maka zikrullah yang bisa menjayakan Islam adalah bahwa zikrullah sebagai takwa Allah. Yang kedua, zikrullah sebagai tugas ibadah kula panjenengan. Bahkan di dalam Al-Baqarah ayat 21 itu kan, atau ayat 21, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi kula jenengan dikene nyembah kali Gusti Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tanda la'allakum tattaqun, sebatas kula panjenengan bertakwa. Zikrullah juga sebagai tanggung jawab kita selaku seorang mukmin. Ya, orang yang beriman itu ya senantiasa bertanggung jawab untuk berzikir. Kalau tidak berzikir berarti tidak beriman. Nah, ini yang terpenting adalah zikrullah sebagai bentuk kejayaan Islam. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
wadhkurullaha katsira ya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi setelah kula jenengan melakukan segala peribadahan ritual, maka kula jenengan dianjurkan untuk kemudian mencari karunia Allah, berzikir kepada Allah, agar dengan berzikir itu la'allakum tuflihun. Nggih, atus kula jenengan supados dados tiang-tiang ingkang berbahagia. Islam ini jaya, Islam ini bahagia, umat Islam ini mulia ketika banyak berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, nggih. Nah, maka ancaman bagi orang yang tidak mau berzikir, tulisannya nggak kelihatan ya Pak ya. Nah, kalau nggak kelihatan tidak apa-apa, jenengan dengarkan suara saya aja. Sampun nggih kelihatan nggih? Alhamdulillah. Ancaman bagi yang lalai terhadap zikrullah. Nggih, jenengan sudah enggak diragukan lagi ini. Al-Munafikun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Nggih, orang beriman jangan sampai gara-gara kula jenengan sibuk ngurusi harta, sibuk dengan keluarga, lalu kemudian melalaikan zikrullah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang demikian itu termasuk orang yang rugi dan celaka. Termasuk dengan surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tiang ingkang berpaling dari zikrullah. Orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, maka orang itu berarti fa innalahu ma'isatan dongka, hidupnya sempit. Nek cara wong Jawa uripe rupek, nggih. Ngoten. Hidupnya sesek. Nggih, dadane ampek. Nah, ngoten niku. Sebabnya apa? Mboten berzikir kali Gusti Allah. Ngoten. Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'angsahum anfusahum. Jangan kalian menjadi orang-orang yang sebagaimana yang lain melupakan dirinya. Ya. Jangan sampai kula jenengan wala takunu kalladzina nasullah kaya dene wong-wong sing lali kali Gusti Allah. Orang-orang yang lalai dan lupa terhadap Allah, yang tidak berzikir kepada Allah, fa'angsahum anfusahum, maka kemudian Allah pun membuat dia lupa terhadap dirinya sendiri. Enten tiyang kok lali kalih awake dhewe, nggih, lali kalih tugase amanahe sebagai siapa dia. Mungkin ada suami, ada yang lupa bahwa dia sebagai seorang suami sehingga lupa terhadap istri. Ada seorang ayah kok lupa terhadap anak-anaknya. Nah, ini berarti dia melupakan dirinya sebagai seorang ayah. Kok umpama ada seorang jenderal kok lupa bahwa dirinya seorang jenderal sehingga lupa siapa dirinya, ya, maka disitulah kemudian terjadi kemungkaran-kemungkaran. Maka banyak terjadi adanya ketimpangan di tengah masyarakat kita dalam kehidupan umat manusia, karena umat manusia itu lupa kepada Allah. Nek wis lali kali Gusti Allah, akhirnya Allah membuat dia lupa kepada dirinya sendiri. Gitu. Dalam rumah tangga sampai ada KDRT, gitu Bu nggih. Listi Kejora apa siapa itu? Ya. Itu kan gara-gara melupakan dirinya. Jadi orang itu dibikin lupa sama Allah siapa dirinya. Sehingga sama istrinya sendiri berbuat kasar. Lu ngapunten, baru KDRT mawon pun rame gitu. Dah neo KDRW, KD kelurahan. Lu ngapunten, gara-gara dia lupa kepada Allah, lupa dia bahwa ini anak buahnya. Seorang Brigadir J itu kan anak buahnya, Pak. Sudah bertahun-tahun ikut beliau. Lu kok bisa ditembak? Ya kan? Melupakan dirinya. Gara-gara apa? Karena dia tidak ingat kepada Allah.
Begitupun di masyarakat kita. Maka dari itu wala takunu kalladzina nasullah. Maka di dalam satu kaidah ilmu tasawuf itu man arafa ya rabbahu faqad arafa nafsahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tiang niku nek eling kali awake dhewe, maka insya Allah akan eling kali Gusti Allah. Sebaliknya orang itu kok ingat kepada Allah, maka orang itu juga akan ingat kepada siapa dirinya. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang yang ingat kepada Allah, termasuk kalau panjenengan Masjid At-Tauhid yang luar biasa ini Bapak Ibu. Ya, masjidnya bagus ya. Ini kombinasi antara klasik dan modern gitu. Luar biasa. Panjenengan nggih guyub rukun. Ini tanda panjenengan benar-benar At-Tauhid. At-Tauhid itu maknanya kalih Bapak Ibu. Ya, dalam kitab Husunul Hamidiyah, makna At-Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhid. Siji maknanya nyuwijiaken Gusti Allah. Nyuwijiaken Gusti Allah niku cara bahasa kula jenengan manungso, manunggaling kawula karo sing maha kuwasa. Niku At-Tauhid. Mulane manunggaling kawula Gusti niku At-Tauhid. Panjenengan ate pirsa sejarahe ceritane Syekh Siti Jenar. Gitu. Ora ana ingsun sing ana Allah, ora ana Allah sing ana ingsun. Itu saking menyatunya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu At-Tauhid. Enten malih At-Tauhid maknane niku nyuwijiaken bersatu bersama-sama manungso manunggaling rasa marang sepadha-padha menungso. Mulane dalam Islam itu mengenal dua dimensi, hablum minallah dan hablum minannas. Termasuk ngaji barang ngeten iki nggih. Walaupun jenengan semangat ngoten niku ya aja suwe-suwe. Mun aja wis gringgingen sikile, wis wetenge luwe ya engko kapan-kapan diteruske. Ngono nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya niki hadirin para rawuh. Nah, disinilah maka dengan zikrullah dipastikan akan dapat mewujudkan izzul Islam wal muslimin. Izzul Islam wal muslimin yang bagaimana yang diwujudkan dengan zikrullah? Apa makna zikrullah yang bisa menjamin kemuliaan Islam? Nggih, Bapak Ibu. Terus makna zikrullah yang bisa membuat Islam ini jaya, izzul Islam wal muslimin ingkang nomor sepindah inggih menika zikrullah dalam arti kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah yang diabadikan di dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 25, nggih, yang bunyinya begini, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Biasanya ngen kula niku Allah. Ini ya Bu ya. Semangat nggih Bu nggih. Napa pun ngantuk Bu? Gedhok napa gaplek? Ngantuk napa melek? Nggih. Alam taro kaifa daraballahu. Ana ta ora pirsa sira wahai Nabi Muhammad, kaifa daraballahu bagaimana Allah memberikan perumpamaan. Masalang kalimatan thayyibatan. Sebuah perumpamaan kalimah thayyibah niku kasyajaratin thayyibah. Kaya dene pohon sing apik Bapak Ibu. Nggih. Mulai dari kalimah ini para ahli tafsir menyimpulkan kalimah thayyibah niku ada beberapa makna. Kalimah thayyibah itu adalah ucapan-ucapan yang baik yang di dalamnya mengandung pahala. Kalimah thayyibah itu yang di dalamnya mengandung zikrullah. Panjenengan ngendikan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu zikrullah. Itu adalah kalimah thayyibah. Ada juga kalimah thayyibah itu maksudnya adalah ucapan-ucapan
yang di dalamnya tidak mengandung dosa. Ngapunten, panjenengan podo-podo nyanyi, gitu, menyanyikan lagu, panjenengan nyanyi lagu sholawat, kalih nyanyi lagu dangdut, niku podo-podo ngobahne lambe, gitu. Tapi nek jenengan nyanyi dangdut, paling ya wis seneng-seneng teng ati mawon, tapi ndak ada pahalanya. Berbeda dengan panjenengan baca sholawat. Panjenengan nyanyi dengan kalimat-kalimat zikir. Ngaten Bapak Ibu. Nggih, sehingga dengan sholawat, nggih, hidupnya semakin semangat, nggih, selama dunia akhirat pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad. Diajari sholawat putra putri ini, sholatullah, salamullah, ngeten. Aja cili-cili diajari lagune Farel. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Ada cili-cili ngapal kabeh lah. Nggih, niku tukang parkir ngombe dawet, aja dipikir garai mumet. Padha-padha nyanyine Bapak Ibu. Kita mau padha-padha ngobahne lambe. Lan zikrullah kalimatan thayyibah. Mulane kasajaratin thayyibah kaya dene pohon sing apik. Pohon sing apik niku napa? Asluha sabitun. Akarnya kokoh menghunjam ke dalam tanah. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Punya jati diri di tengah-tengah kehidupannya. Ya. Walaupun situasi, kondisi, globalisasi, ya, zaman viral, zaman milenial, apapun yang terjadi. Orang yang punya akidah yang kuat, dengan kalimah thayyibah yang mantap, maka tidak akan pernah terganggu. Kenapa? Karena kekuatan akar yang menghunjam itu tadi. Ya. Makanya kali para wali Bapak Ibu, itu didhawuhke. Gitu. Panjenengan nate pirsa lagune sluku-sluku bathok elaelo. Gitu. Si Rama menyang Solo, leo-leo payung muto. Gitu. Niku aslinya bahasa Arab Bapak Ibu. Dikengken ngisi usluk batnak, sluku batok. Usluk batnak, isin batinmu. Batok elaelo batnuka la ilaha illallah. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Iku ngoten Bapak Ibu. Si Rama menyang Solo. Kenapa kok gak si Rama menyang Madura? Apa si Rama menyang Benowo? Ini bahasa Arab. Si Rama ila antasila. Kamu berjalan kemana saja dalam hidup ini. Leolai payung muto. Kenapa kok gak leolai jajan bakpo? Ini la ilaha illallah ila antamuta Bapak Ibu. Kalimat tauhid tetap terjaga sampai ajal menjemput kita. Niku saking dawuh Kanjeng Nabi, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tiang sing akhir kalimah indahnya, nggih, ketika badhe sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah, mlebu swarga. Allahumma amin. Makanya kalau jangan dikengken nalkin, kengken nuntun. Nek lha kesuwen dadi Allah, Allah. Niku tujuane ngoten niku. Mulane kalimat tauhid niki Bapak Ibu yang saya muliakan, nggih, tidak bisa kita remehkan dalam hidup kula jenengan. Nggih, niki kalimat tauhid. Makanya Masjid Panjenengan ini adalah penerjemahan dari surah Ibrahim yang tadi kita bacakan. Kalimah thayyibah sama dengan kalimah tauhid. Kalimah tauhid yaitu la ilaha illallah. Mulane terus ana kata mak jentit lolo lobah wong mati yen obah medeni bocah yen urip ngentekno duit yaiku putune kula jenengan. Nggih. Maksudnya apa? Kula jenengan jangan sampai kaget ketika diberikan hidup ini mumpung gitu. Mumpung isih urip ibadah do sing tertib. Ngilingo yen mati ora iso bakal bali. Ngilingo yen mati ora iso maem roti. Ora iso nggodha Bu Siti. Niku maksudnya aji mumpung kula jenengan dipun paringi sehat, ayo dinggo ibadah lan taat. Dipun paringi seger waras, ibadah sing akas, sing ikhlas. Diparingi sugih, sedekah tanpa pamrih. Diparingi longgar, ngamalo do sing lancar. Niku ngoten niku. Tujuane kula jenengan dengan kalimat tauhid itu
mempergunakan waktu yang diberikan Allah, yang nanti ketika kula jenengan ahli ibadah, insya Allah gesang kula jenengan istiqomah. Muga-muga benjang kula jenengan sayyidah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Niku hadirin. Maka ada beberapa makna kalimat tauhid Bapak Ibu. Ya. Jadi saat kita mengikrarkan, di saat kula jenengan berjanji kepada Allah bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, maka seharusnya kita yakin bahwa Allah adalah segala-galanya. Ya. Allah adalah segala-galanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, yang kita sembah hanyalah Allah. Kita berharap kepada Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah. Akhirnya ada beberapa kalimat yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang dipercayai, tidak ada yang dimintai perlindungan, tidak ada yang kita cintai, tidak ada yang kita ibadahi, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang kita taati, tidak ada yang diagungkan, ya, tidak ada yang dijadikan tumpuan harapan, tidak ada yang dimuliakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Niku Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sebuah kitab yang luar biasa yang kita ambilkan dari beberapa intisari kitab-kitab salafiyah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makna zikrullah yang kedua yang bisa menjayakan Islam. Dan terus zikrullah itu jangan dimaknai hanya sekedar napa niku istighosah tok, itu hanya lesan saja. Para ulama itu menyimpulkan zikrullah kan ada 3 aspek. Ada aspek qauliyah, gitu, dengan ucapan. Ada aspek qalbiyah dengan hati dan perasaan. Mungkin kula jenengan kelihatannya tidak umak-umik lambene, gitu. Tapi tengah hati ini zikir terus Bapak Ibu. Seorang sufi, seorang yang ahli hakikat, niku tidak selalu memamerkan ucapan-ucapan zikirnya. Makanya tengene syairane Gus Nizam niku gitu. Aja mau ngaji syariat loko. Niku tegesnya napa? Tidak hanya ucapan yang kita sampaikan, tapi hati. Terus yang ketiga aspek perbuatan. Panjenengan rawuh tengah tauhid niki termasuk zikir. Menzikirkan kaki panjenengan, menzikirkan tangan-tangan panjenengan, menzikirkan hati dan perasaan panjenengan. Ucapan-ucapan panjenengan sudah lengkap tublek-blek dadi siji tengene masjid at-tauhid. Maka makna zikrullah yang pertama adalah kalimah thayyibah yang menjayakan Islam. Yang kedua tilawatul Quran atau membersamai Al-Quran. Menjaga kemurnian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna sak temene ingsun Allah, nahnu ya ingsun Allah, nazzalna dzikra yang telah menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaga, memeliharanya. Kenapa memakai kalimat inna kok bukan inni? Dalam ilmu balaghah Bapak Ibu, ini menggunakan kata inna, kami, itu maksudnya ada 2. Yang pertama, tujuannya Allah ingin mu'azzam nafsah, mengagungkan dirinya. Saking agungnya tidak memakai kata aku tapi kami. Saking agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kali, inna itu tujuannya adalah agar ada keterlibatan kula panjenengan. Al-Quran sebagai dasar Islam ini akan jaya, terjaga, terpelihara manakala kula jenengan mau mempelajarinya. Kalau Allah menjaga kemurnian Al-Quran jelas, tapi tidak ada jaminan di sekitar kula jenengan, di tengah-tengah keluarga kula jenengan, kalau kula jenengan tidak berusaha
menjaga kemurnian Al-Qur'an. Makanya sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuh khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Saapi-apike kula jenengan itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Berarti nek kepengin Islam niki apik, wong Islam niki mulia, maka pelajarilah Al-Qur'an. Kemudian diajarkannya, diamalkannya. Ini nggih yang ini terkait dengan Al-Qur'an. Ini Masya Allah. Terkait dengan Al-Qur'an siji Iqra, ya, membaca. Setelah membaca apa? Iklam, mengetahuinya. Lalu ikmal, mengamalkannya. Jadi ada 3 I. Nah, Islam niki kepengin jaya, zikrullah dalam arti membersamai Al-Qur'an. Membersamai Al-Qur'an adalah Iqra, dengan membaca. Nah, jenengan sampun saged membaca sekaligus juga mengetahui artinya. Sebab napa? Dengan mengetahui artinya, ini yang mententeramkan hati kula jenengan. Sehingga ada lagunya tombo ati gitu. Iku limo sawernane gitu. Kaping pisan maca Quran. Nah, sak maknane ngoten. Enggak ada kaping pisan maca Quran sak legreke gak ono. Nggih, itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka membaca Al-Qur'an, apalagi membaca Al-Qur'an itu pahalanya sangat luar biasa. Niki ngapunten Bapak Ibu, monggo panjenengan sembujung ndak apa-apa nggih. Saya nyuwun izin tak ngadeg nggih Pak nggih, Ibu nggih. Kalau tak ngadeg ngapunten. Kula nggih mulai rada gringging ngono. Allah sholli ala Muhammad. Masyaallah nggih. Niki pun. Ini oh iya. Ini bagus loh ya. Baru kali ini masjid ada TV-nya seperti ini. Kalau dulu zaman kecil kula jenengan ada layar tancap. Ya Pak Ibu nggih. Ini hadirin. Nggih. Jadi membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini menambah pahala, apalagi dimaknani menambah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itulah yang membuat kula jenengan hidupnya mulia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengamalkannya, menyampaikan kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain. Setidak-tidaknya isi Al-Qur'an kita amalkan. Oke? Jangan hanya dibaca saja. Apa meneh tinggi napa niku dipajang tok tenggene di lemari. 5 tahun anyar terus Al-Qur'an gak tahu diwaca blas. Tinggi ngusir setan katanya. Jangan, ya dibaca ya. Ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah ini. Nomor 3, makna zikrullah yang membawa kejayaan Islam adalah menegakkan sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani sak temene ingsun Allah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali ingsun Allah, maka fa'budni, sembahlah ingsun Allah. Ya, aqimis sholata li dzikri. Nah niki. Berarti menegakkan sholat itu bagian dari zikrullah. Orang yang sholat berarti zikrullah. Yang tidak sholat berarti tidak zikrullah. Maka kemudian menjadi jaminan as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Nek kula jenengan mampu zikrullah dengan sholat, maka berarti bisa menegakkan agama. Kenapa kalimatnya kok menegakkan bukan mengamalkan? Berarti kula jenengan bertanggung jawab, bukan sekedar sholat yang kita lakukan secara ritual, tapi juga sholat yang mengandung unsur-unsur sosial. Ngapunten, ketika panjenengan mengadakan Maulid Nabi, itu kan intinya kan menguswah Bapak Ibu. Dari Maulid Nabi itu kula jenengan kemudian mampu menteladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, keteladanan Rasulullah itu Bapak Ibu ada 3 elemen. Yang pertama, yang namanya elemen ritual. Kita contoh ritualnya Rasulullah. Ya napa akidahe Rasulullah, ngibadahe Rasulullah, akhlaki Rasulullah. Sing nomor kalih dalam konteks sosial.
Nggih. Dan yang ketiga dalam konteks napa? Kultural. Dalam berbudaya, berbangsa, bernegara. Makanya sering kula jenengan mirsani gitu, NKRI harga mati. Kenapa? Karena negara Indonesia ini tanggung jawab kita semua. Kalau kula jenengan ate mirsani lagune Sunan Giri, napa niku? Lir ilir. Niku kan penekno blimbing. Kenapa kok penekno blimbing kok gak penekno pencit kuwi? Lho kok blimbing? Blimbing niku lambange gangsal. Gangsal niku lambange siji, kula jenengan ngibadahe kaya Kanjeng Nabi, salat 5 waktu sedina sewengi. Sing nomor kalih, 5 niku maksude wong Islam kudu ngerti rukun Islam 5. Kula nate Bapak nakoni ibu-ibu, Bu, sebutkan rukun Islam 5, Bu. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang susah nanti jadinya. Ya. Yang lebih parah lagi, orang Islam tidak tahu 5 hukum Islam. Padahal kula jenengan dengan ingin kejayaan Islam harus tahu Bapak Ibu hukum Islam 5 ini. 1, wajib. Terus 2, sunnah. 3, mubah. Sekawan, makruh. Gangsal, haram. Intinya akhirnya apa? Kersane kula jenengan wong Islam iki ngerti halal haram. Aja sampai wal kedua, ora kodok, ora kadal, ora krikil, ora gragal, ora watu, ora aspal, ora guling, ora bantal, ora haram, ora halal. Pokoknya kalu ya kuntal. Ini sudah mursal. Naudzubillah. Lah niki perlune kula jenengan mempelajari niku ngoten niku. Ben ngerti halal haram. Mulane penekno blimbing. Tembung menek niku nggih rada sora, Pak. Kula jenengan ngaji ngeten niki dalu-dalu ngeten niki. Subuh-subuh adem-adem kaya ngantuk-ngantuke tiyang. Niki nggih abot kan menek. Duduk njukuk, Pak. Lek njukuk gampang. Panjenengan mundut toya diunjuk gitu. Niku gampang. Lek menek soro. Lunyu-lunyu penek ono. Lunyu pisan. Wong niku aku berangkat jeret. Ternyata tekan kono ditutup. Akhirnya muter lewat Balung Sari loh. Saya kan tidak tahu. Sehingga agak terlambat. Lho ngoten niku Bapak Ibu pangapunten. Mulane nuwun sewu, menek blimbing niku maksudnya nggih niku. Kudu memang soro. Wong ngaji nggih direwangi gringingen sikile, panas bokonge, wetenge luwe, sarapane wis ngawe-awe. Nggih ta? Durung diarep-arep anak putune. Lho, niku abot. Tapi nek jenengan saged menek kanggo seba mengko sore. Rumatono julumatono digendandani awak kula jenengan. Ngoten. Niki saya niki masjid ini saya baru tahu Bapak. Ternyata At-Tauhid ini jamaahnya sangat plural ini ya. Mulai dari anak kecil, anak remaja, itu kan bonek-bonek mania itu di belakang itu. Jarang Pak masjid biasanya nggih kula niku namung tiyang sepuh-sepuh tok Pak. Masjid kok ada remajanya, ada yang muda, ibu-ibu juga banyak semangatnya. Berarti masjid panjenengan ini hidup Pak. Masjid panjenengan itu syiar. Syiar itu bukan sekedar rame-ramean suara niku mboten. Dari bahasa Al-Qur'an syiar itu sya'ara, bisa dirasakan, Pak. Baru kali ini saya doa kunut bisa menghayati sampai ke kudu nangis saya itu. Jadi kelihatan begitu masuk itu aura masjidnya itu benar-benar masjid yang membawa kemantapan iman. Benar-benar auranya aura keimanan. Bukan aura kasih loh, Pak. Ini kok Masya Allah. Niki berkat keikhlasan panjenengan. Mulane penekno blimbing. Abot, Pak. Nah, di dalam konteks berbangsa bernegara, mulane penekno blimbing niku 5 tegese Pancasila. Dijogo. Kula jenengan Islamnya Islam kafah. Kudu rahmatan lil alamin. Indikasinya rahmatan lil alamin adalah ketika kula jenengan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai harkat martabat berbangsa dan bernegara. Mulane enten tembung Islam Nusantara. Islam Nusantara niku tegese Islam kula jenengan Islam sing apik, ngibadahi sing apik, imane sing kuat, tapi tetap jogo dalam rangka kula jenengan bermasyarakat bernegara. Kula jenengan niku duwe negara jenenge Indonesia. Ora kok Islam Nusantara iku terus kabeh dijawabno niku ya mboten. Panjenengan wong manukan terus salate diganti basa Jawa. Allah ageng sanget ya aja
Allahu Akbar ya Allahu Akbar. Mangke panjenengan ngimami Allahu Akbar jenengan wong Madura, Allah seraje tak iya. Enggak boleh. Nah itulah Islam Nusantara itu maksudnya nggih kula jenengan monggo Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Ngeten iki mboten sami kok. Gitu. Lambang kemajemukan panjenengan ini lambang kula jenengan bersama-sama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri ingkang gemah ripah loh jinawi. Toto tentrem kerto raharjo, murah pangan, murah sandang, murah papan. Nah, caranya terus pundi dijogo zikrullah ini. Nek jenengan lingkungannya niki ahli ibadah, niki berarti ahli taqwa Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama. Ya. Masyaallah wal ardi. Orang yang bertakwa, lingkungannya bertakwa, kados panjenengan semua, maka akan dijaga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Ibu, Masya Allah. Ya. Baik, ini makna zikrullah yang ketiga. Jadi kalau kepingin Islam ini jaya, hidup kula jenengan mulia, maka banyak-banyaknya zikrullah dalam arti menjaga, menegakkan kesempurnaan sholat kula jenengan semua. Okay. Nah makna menegakkan sholat ini menyesuaikan dengan syarat-syaratnya. Kemudian menyempurnakan rukun-rukunnya, memperhatikan sunnah-sunnahnya, meninggalkan hal-hal yang membatalkan, serta menjaga dari yang makruh dari sholat kula jenengan. Mulane kula jenengan dikengken sholat, ketika sholat kudu madhep ke tempat sujud, niku bagian daripada menjaga kekhusyuan sholat. Kula kagungan kitab Salasu wa Salasuna ya min khusyu'is sholat. Ada 33 cara sholat khusyuk, Pak. Kenapa sholat kita kadang tidak khusyuk? Kadang-kadang terima sepele ya, Pak. Mulane rukuhnya, mukenanya ibu-ibu, ini hati-hati. Apa sing mburine ana sponsore? Allahu Akbar, ini pilihanku. Nah, ini enggak. Itu bisa-bisa apalagi yang di belakang ini. Allahu Akbar, satu nyali wani. Susah nanti. Bonek. Nah itu Bapak Ibu. Okay? Maka ini menegakkan sholat maknanya adalah seperti itu. Yang terpenting lagi adalah menerapkan makna dan hikmah sholat dalam segala aspek kehidupan. Islam niku tadi sudah sampun aturaken dhateng panjenengan. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Manungso manunggaling rasa. Mulane kula jenengan ketika sholat diawali dengan takbir Allahu Akbar, membesarkan asma Allah. Terus ditutup dengan salam. Artinya apa? Noleh kanan kiri kula jenengan, tebarkan keselamatan, tebarkan kedamaian, kesejahteraan. Hasil buah sholat kula jenengan, lihat barangkali ada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan uluran-uluran tangan-tangan indah panjenengan. Mulane jare Kanjeng Nabi, al muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu baik dari lesan apalagi perbuatannya. Termasuk kula barang ngomong ngeten iki hati-hati, Pak. Mun nek ceramah niki walaupun jenengan khusyuk khidmat, semangat, nek aku ceramah kesuwen kan yo ganggu orang lain to, Pak. Mulane ojo suwe-suwe, cukup sakmene wae. Oke, ditambah siji wae. Niki sing terakhir, makna zikrullah adalah belajar dari ketertinggalan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli zikir, ahli ilmu, yang berpengalaman. Nggih, ngewongke tiyang sepuh, ojo lali kawitane. Lho ngoten iki lho, Pak. Nggih. Niku cara wong Jawa niku ngerti sangkan paraning dumadi. Lho niku ketoke Jawa, Pak. Nggih, otak-atik mathuk tapi gathuk ngoten lho. Tiyang nek ngerti sangkan paraning dumadi, dadi sukses ya ora sombong, dadi gagal ya ora frustasi, ora putus asa. Nggih, masya tidak berhasil meraih cita-cita, berusaha terus. Orang kok malah frustasi, bunuh diri, nyemplung gelas gak mati-mati. Kendat karo gelang karet. Naudzubillah. Nggih, niki. Nggih, masyaallah.
yang tidak kalah pentingnya adalah makna zikrullah berdakwah, ngajak tiang lintu, yuk ngaji teng atau nggih. Tiap hari Ahad napa ngaten nggih? Tiap hari Ahad nggih, Pak? Ahad akhir nggih, Ahad keempat, Masya Allah. Niki paling tidak sebulan sekali mendapat siraman subuh seperti ini Bapak Ibu, melembutkan hati. Jangan sampai 40 hari kata Imam Ghazali tidak mendapatkan siraman rohani, maka termasuk daripada qaswatul qulub atau sehati. Panjenengan alhamdulillah sambil silaturahmi gitu. Ada juga yang bantah, lo kan iso ngaji nang TV, nang radio, nang YouTube gini-gini. Tapi kan beda. Sesekali silaturahmi. Ngeten iki, apalagi nanti kalau sudah seperti ini ada pertanyaan-pertanyaan sambil perkenalan-perkenalan, akhirnya kan panjenengan kenal kula nggih kenal panjenengan. Ngeten, nggih. Saya jauh-jauh dari Irak sowan mriki lho, Pak. Dari Irak, nggih. Iringane jarak. Nggih Duku Kupang, nggih. Ini kemauan Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semuanya mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah, semata-mata saling mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged dalem aturaken, barangkali ada yang disampaikan, monggo, kalau tidak cukup sampai di sini. Muga-muga dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat, saged kepanggih malih. Nggih, ibu-ibu ampun kaget nggih Bu nggih. Ngaji kula modele ngeten. Niki termasuk kula niki pun kula hati-hati aja sampai ana guyonan. Kula niku wedi kok guyonan ge ora cocok ngoten lho. Soale kula niku wong Jawa. Wong Jawa niku biasane kathah kirata. Kirata dikira-kira tapi nyata. Niku ngoten niku nggih. Nah, nami kula niku khazin. Khazin itu artinya penjaga gudang permata. Jadi sing pantes dadi satpam sakjane. Dudu dadi penceramah. Nggih. Lah berhubung niki amanah saking para kiai, para ulama, baik dari NU, dari teman-teman yang ada di KPK, yang ada di Radio Suara Muslim, panjenengan barangkali teng mriki kok terlalu mepet waktunya, monggo setiap Senin malam panjenengan dengarkan di Radio Suara Muslim 93,8 jam 7 malam sampai jam setengah 9, atau jenengan klik YouTube An-Najah TV. Ya, sudah berbagai macam ceramah saya di sana. Ya, anak saya ini yang program. Nggih, Pak Ais ini. An-Najah TV dari nama pesantren kami. Jangan lupa like, share, and subscribe. Nggih, kok jadi promosi. Nggih, ngaten kemawon Bapak Ibu nggih, masyaallah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.